Baik, selamat sore ya, e-lovers ya. Kita kembali lagi di Station Surabaya dan seperti halnya saya tadi sudah berjanji kepada Anda bahwa saya nanti akan kehadiran tamu spesial saya di sore hari ini. Kita ngobrol soal Piala Euro 2021 kali ini yang dimulai nanti hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 ya. Dan seperti halnya perhelatan laga perdana Euro 2020 antara Turki dan Italia akan juga digelar nanti pada tanggal 12 Juni 2021 dini hari di Stadion Olimpico Roma dan sebanyak 24 negara akan tampil di Euro nanti dan tentunya bagaimanakah prediksi-prediksi atau juga obrolan-obrolan santai. Nah, saya juga ingin sekali mengajak Anda untuk bisa join melalui 0813 6186 1247 untuk ngobrol-ngobrol santai. Dan seperti halnya sore hari ini saya kehadiran tamu dari Mania Bola yang kali ini sudah bersama saya di E-Station Surabaya. Langsung saja saya menyapa tamu saya yang sudah ada di Zoom. Halo, selamat sore. Iya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Haji. Halo Mas Haji. Halo, Halo Pak. siap, Mbak Johan. Halo, apa kabar ini Mas Haji? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Salam olahraga ini. Salam Sehat. olahraga juga ini Mas Haji. Luar Nah, biasa sekali. Ini kayaknya sibuk banget ya di masa-masa seperti ini ya. ya, sibuk menunggu kapan sepak bola Indonesia khususnya dimulai lagi. Iya iya bener. Apalagi persepak bola di Indonesia ini juga menarik sekali ya Mas Haji ya. Kalau memang langsung bergulir gitu, pasti banyak mania bola yang lain menunggu-nunggu begitu ya Mas Haji ya. Halo Mas Haji. Halo. Halo Mas Haji. Halo Mas Johan, siap. Ya. Oke. Mas Haji, ini nanti kan rencananya memang tanggal 12 nih ya, Juni 2021 nanti ini ada laga yang spektakuler ini, Piala Euro 2021. Nah, ini Betul. gambaran Anda sendiri dari kacamata Anda sekarang ini kan memakai kacamata ini ya. Menurut kacamata Ya, Anda ini seperti apa ini Mas Haji perhelatannya? ya, Silakan Mas dari Haji. pergelaran Piala Eropa ini kan sebenarnya harusnya ke tahun kemarin ya 2020 ya karena pandemi, banyak agenda-agenda FIFA UEFA yang harus diundur tahun 2021. Nah, untuk Piala Eropa sendiri, ini ada satu catatan khusus terutama untuk timnas Spanyol ini. Ini juga hampir semua pelatih di Eropa di dunia ini sangat menyayangkan ketika pelatih dari timnas Spanyol Luis Enrique ini tidak menyertakan para pemain Real Madrid karena mungkin dalam sejarah timnas Spanyol di mana di sana di skuad timnas Spanyol ini tidak ada jajaran pemain Real Madrid karena berbagai alasan ya. Jadi hampir seperti Sergio Ramos, kemudian Busquets dari Carvajal, kemudian ada juga Isco, kemudian dari beberapa nama ini khusus untuk Sergio Ramos, di mana Sergio Ramos ini yang merupakan pemain dengan 188 caps ini tidak dipanggil karena dengan alasan memang Sergio Ramos ini mengalami cedera. Terhitung sejak Januari 2021 Sergio Ramos ini hanya bermain 4 kali. Itu menurut catatan dari Luis Enrique. Kenapa Luis Enrique tidak menyertakan dan tidak memanggil para pemain dari Real Madrid? Yang artinya bahwa ini mungkin dalam sejarah bahwa tahun ini timnas Spanyol tanpa Real Madrid. Ini sangat-sangat disayangkan sekali nih Mas Johan. Karena biasanya di timnas Spanyol ini selalu ada para pemain Madrid, tapi untuk tahun ini tidak ada pemain satu pun, tidak ada pemain Madrid yang hadir untuk timnas Spanyol. Mhm. Dan kalau boleh tahu, ini tadi kan Spanyol ya. Untuk negara-negara yang Ya, lain sendiri seperti apa ini persiapan-persiapannya untuk menghadapi? Memang laga ini memang laga yang penuh apa ya, penuh sensasi ya, yang penuh begitu banyaknya pemain-pemain yang bagus-bagus diturunkan semuanya.
Gimana ini Betul, Mas betul. Mas Ya, Haji? mungkin dari grup A sendiri ya, kalau kita ngomong di sana ada Turki, ada Italia, ada Wales, ada Swiss. Dari catatan sepak bola internasional, mungkin orang ataupun semua pengamat atau prediksi pasti menilai bahwa di tim A sendiri Italia akan mudah lolos ataupun bisa melewati hadangan dari Turki dan juga Wales dan juga Swiss. Tapi harus diingat bahwa babak penyisian dan babak penentuan, babak yang sangat menentukan bagaimana kesiapan para pemain, bagaimana strategi para pelatih yang nantinya sangat menentukan untuk mereka bisa lolos. Jadi boleh dikatakan hampir dari grup A ini sampai dengan grup-grup yang ada di Piala Eropa ini semuanya akan berlangsung ketat ini Mas Burhan. Jadi mungkin kita dari awal tidak akan bisa memprediksi siapa kira-kira yang akan berpeluang lolos, karena biasanya kalau dari awal itu prediksi selalu mengatakan bahwa oke, Italia dan juga mungkin Swiss dengan pengalaman mereka berlaga di Eropa bisa lolos. Tapi pada kenyataannya justru ketika mereka diprediksi bisa lolos, penampilan mereka tidak seperti yang diharapkan dan tidak seperti sesuai dengan kenyataan. Dan sudah banyak contoh bagaimana ketika dulu Belanda tidak lolos di Piala Dunia, kemudian bagaimana para pemain-pemain di Piala Dunia mereka tidak bisa menunjukkan kualitas mereka, padahal justru di Piala Dunia ataupun di Piala Eropa adalah etalase para pemain untuk bisa memikat hati para pelatih klub untuk mereka selepas perjalanan Piala Eropa ataupun Piala Dunia, mereka pasti akan dilirik oleh pelatih-pelatih klub. Seperti itu, Mas. Mhm. Dan bagaimana juga seperti halnya negara-negara besar yang tadi bisa disebutkan Inggris ataupun juga tadi Swiss juga ya, boleh dikatakan seperti itu, Ya, yang memang memiliki kancah atau pemain-pemain yang sangat bagus. Ini betul, Inggris betul. apakah bisa masuk dalam 10 besarnya gitu, atau bagaimana ini prediksi Anda sendiri? uh, untuk Inggris ini mungkin bisa boleh dikatakan, karena seperti ini kita melihat bagaimana kualitas dari kompetisi Eropa ini yang sangat menentukan para pemain. Di Italia saat ini dengan kualitas kompetisi yang mungkin tertinggal jauh dengan Inggris dan juga Spanyol, tapi boleh dikatakan juga bahwa sangat sedikit untuk pemain-pemain timnas Inggris sendiri yang mendapatkan kepercayaan untuk bisa bermain penuh di klub gitu. Kebanyakan mereka adalah pemain-pemain luar Inggris. Nah, ini yang sangat disayangkan. Harusnya para pemain-pemain Inggris ini bisa bermain penuh ataupun bisa dipercaya oleh pelatih-pelatih di klub Inggris untuk bermain secara reguler. Karena bersama dengan Kroasia, Skotlandia dan juga Republik Ceko di grup D ini, Inggris boleh dikatakan sangat berat untuk bisa artinya bersaing dengan Kroasia yang bagaimana mereka menjadi runner-up di Piala Dunia, dan bagaimana juga dengan Skotlandia dan juga Republik Ceko. Kroasia, Skotlandia dan Republik Ceko adalah para pemainnya semuanya pernah bermain di level Eropa, dan artinya bahwa Southgate sebagai pelatih Inggris harus benar-benar bisa mencermati dan juga mengatur strategi bagaimana Southgate bersama timnas Inggris harus benar-benar bisa merotasi para pemain untuk bisa membawa Inggris lolos ke babak penyisian. Selama ini kita melihat bagaimana Inggris selalu bisa lolos di babak penyisian. Di babak penyisian mereka bagus, tapi begitu memasuki fase-fase krusial, Inggris ini selalu terjaga, Mas Yohan. Sepertinya mental para pemain Inggris ini hanya untuk babak penyisian, tapi begitu masuk di babak perempat final, semifinal, mereka nggak mampu untuk berbuat banyak, apalagi mereka masuk di final. Gitu. Ya. Nah, Mas Haji, kalau boleh tahu juga, kalau Anda mengamati grup Jerman dan Prancis, ini bagaimana ini materi-materi pemainnya? Apakah Prancis dan juga Jerman ini akan bisa mumpuni untuk menghadapi beberapa negara-negara yang memang sengaja sekarang ini mencoba untuk memberikan pemain-pemain yang kuat-kuat untuk bisa bertahan dan untuk bisa menjadi pemenangnya di Piala Euro? Ini bagaimana ini dua negara Prancis dan Jerman ini? Ya, kalau ngomong Prancis dan Jerman boleh dikatakan sedikit ada penurunan prestasi mereka di selepas Piala Dunia dan juga di kompetisi Eropa, terutama kalau kita ngomong dari squad pemain Jerman, ya boleh dikatakan Jerman banyak meninggalkan pemain-pemain yang selama ini selalu menjadi starting 11 atau line up di Jerman. Sementara kalau di Prancis sendiri ada satu kejutan ketika kemarin pelatih dari Prancis, ini Didier Deschamps,
memanggil sosok Karim Benzema karena kita tahu bahwa Karim Benzema sudah lama tidak dipanggil oleh timnas Prancis. Banyak desakan dari para publik di Prancis untuk memanggil Karim Benzema, tapi di BDSM tetap kekeh bahwa dia tidak akan memanggil Karim Benzema karena memang ada kasus yang melibatkan Karim Benzema di luar kasus sepak bola. Tapi terlepas dari itu semua, mungkin Prancis boleh dikatakan akan menjadi kuda hitam di grup F karena di sana ada Hungaria, Portugal, Prancis, dan Jerman. Kita lewati dulu Hungaria. Kita bicara 3 tim atau 3 negara. Di sana ada Portugal, ada Prancis, ada Jerman. Para pemain Portugal yang masih dikomandani oleh Cristiano Ronaldo tentu masih sangat diunggulkan. Apalagi ini juga pernah menjadi juara sebagai di Piala Eropa untuk Portugal. Tentu mereka ingin mengulang sukses mereka untuk bisa menjadi juara di Piala Eropa 2020. Kemudian Prancis, para pemainnya adalah para pemain top. Di sana kita tahu bagaimana sosok Kylian Mbappe yang menjadi pemain luar biasa yang sekarang juga menjadi rebutan apakah musim depan dia akan bermain bersama Real Madrid karena sampai saat ini dia juga belum tanda tangan kontrak bersama PSG. Sementara Jerman juga masih mengandalkan pemain-pemain yang boleh dikatakan dari segi usia mungkin kalah dengan para pemain Prancis dan juga Portugal. Jadi mungkin di grup F ini yang berpeluang besar untuk lolos adalah Portugal dan Prancis, Mas Johan. Portugal dan Prancis ya untuk yang di grup F ya. Karena kita ngomong soal materi ya, soal materi pemain yang mungkin boleh dikatakan bahwa bersama di timnas Portugal pemain yang mereka masih sangat dalam usia emas mereka sebagai pemain sepak bola. Kemudian Prancis juga yang kemarin juga menjadi juara Piala Dunia. Ini tentu masih sangat mempunyai satu semangat yang tinggi untuk mereka bisa bertanding di Piala Eropa 2020. Apalagi di sana ada pemain suntikan baru itu Karim Benzema yang meskipun usianya sudah di kepala 3 tapi dia masih cukup menjadi andalan di Real Madrid. Ya. Nah, ini terakhir Mas Aji. Mungkin dari Mas Aji sendiri beberapa negara-negara yang tergabung di grup sampai F ya, A B C D E F gitu ya. Ini yang paling mungkin masuk dalam urutan yang nanti masuk semifinal siapa ini kalau pandangannya Mas Aji? Memang kalau di grup A sendiri saya masih menjagokan Itali bersama Roberto Mancini yang kemarin juga sempurna bertanding. Kemudian di sana juga ada Wales yang di sana Gareth Bale dan juga tentu di grup A sendiri masih menjagokan Italia dan juga Wales yang bisa lolos. Kemudian di grup B untuk grup B sendiri di sana ada Denmark, Finlandia, Belgia dan Rusia. Kemudian saya di sini lebih condong ke Denmark dan juga Belgia yang bisa lolos karena Belgia di sana ada seorang Romelu Lukaku, kemudian ada Wayne De Bruyne yang kemarin juga menjadi pemain terpilih terbaik di Liga Inggris di musim 2021. Kemudian di grup C saya lebih menjagokan Belanda dan Ukraina untuk bisa lolos dari babak penyisihan untuk grup C. Sementara di grup B sendiri saya tetap menjagokan Inggris dan juga Kroasia yang akan lolos untuk babak penyisihan. Sementara dari grup E sendiri saya lebih menjagokan Spanyol dan juga Swedia. Spanyol dan Swedia yang lebih berpeluang mempunyai peluang lebih besar untuk bisa lolos. Sementara di grup F saya lebih menjagokan Portugal dan Prancis yang mempunyai peluang lebih besar untuk lolos. Seperti itu, Mas Tuan. Ini ceritanya Inggris disisihkan terlebih dahulu ya, Mas Haji ya? Ya, karena pengalaman ataupun kekuatan mereka sebenarnya bagus ya, karena Sergio sendiri menggunakan pemain-pemain muda di sana. Mason Greenwood, kemudian juga pemain-pemain yang bersinar bersama Manchester United, juga pemain-pemain muda yang lain. Tapi memang Inggris mungkin hanya bisa lolos di babak penyisihan, tapi untuk berbicara banyak di perempat final ataupun semifinal sepertinya berat. Sepertinya berat untuk kita. Berarti di grup A Italia, Wales ya, dan di grup B nanti Denmark dan juga Belgia. Kemudian di grup C ini ada Belanda ya sama Ukraina yang nanti akan diprediksikan gitu ya. Di grup D ini ada ternyata Kroasia ya di grup D-nya. Kemudian di grup E-nya Spanyol dan Swedia dan Portugal dan
Prancis ya tadi ya yang di grup F ya Mas Betul, Adi ya. Portugal Prancis. Mhm. Ya. Padahal saya ini mendambakan di Inggris ini Mas Haji. Iya, memang karena Inggris seperti ini Mas Jan. Kita lihat bagaimana kiprah Inggris ya, baik itu di Piala Dunia kemudian di Piala Eropa. Ini bagus ketika mereka di babak penyisian. Mereka luar biasa, mereka sempurna. Tapi ketika sudah masuki masa-masa krusial seperti perempat final, ini mereka kesulitan untuk bisa lepas dari tekanan gitu. Apa kita juga nggak tahu apakah ini karena mental atau memang strategi dari Inggris sendiri. Karena Inggris adalah kompetisi yang paling elit saat ini di Eropa, di dunia. Selain Spanyol, kemudian Prancis dan juga Jerman. Tapi yang patut dicatat bahwa banyak pemain asli Inggris ini jarang mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak, jarang mendapatkan menit bermain banyak di klub-klub di Liga Inggris. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Harusnya pelatih-pelatih di Liga-Liga Inggris ini ya memang ini terlepas dari soal strategi ya, soal strategi mereka harusnya lebih mempercayakan kepada pemain-pemain timnas Inggris gitu. Karena bagaimana juga ketika seorang pemain di timnas kurang mendapatkan menit bermain, maka ini sangat berpengaruh penampilan mereka di timnas. Karena pelatih pasti akan melihat, akan menyoroti bahwa dia akan memanggil pemain-pemain untuk bergabung bersama timnas ketika dia mendapatkan menit bermain yang banyak dan dia menjadi andalan atau selalu menjadi tempat utama di klub ketika di kompetisi lokal. Oke. Baiklah kalau gitu Mas Haji, terima kasih obrolan kita di sore hari ini. Kita lihat saja ya nanti ya di tanggal 12 Juni 2021. Tentu ini menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik ya. Kapan-kapan nanti kita bisa join lagi ya Mas Haji ya untuk perkembangan di Piala Euro. Mungkin di enaknya itu datang langsung begitu ya Mas Haji ya. Nah, ini yang saya tunggu ini. Rindu juga melihat actionnya Mas Haji. Baiklah. Baik kalau gitu Mas Haji, terima kasih sekali lagi, sukses selalu buat Mas Haji dan jaga kesehatan. Sampaikan salam saya bersama dengan teman-teman olahraga yang ada di Kota Surabaya. Terima kasih Mas Haji. Selamat sore. Salam olahraga. Sore. Salam olahraga.